Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Majalengka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen semester 2, kelompok 2. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Ripal Rudiat, dan rekan-rekan saya, Bapak Raihan Ramadan, Asmi Apipa, Ike Ladia, Fitri Aji, dan Orin Dewi. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Fitri Aji. Perkenalkan, nama saya Fitri Aji Nopiraini Putri. Di sini saya presentator pertama yang akan menjelaskan pengertian dan ciri-ciri pasar monopoli. Kata monopoli sendiri berasal dari bahasa Yunani, monos berarti satu dan polein berarti menjual. Pasar monopoli menjadi salah satu bentuk dari jenis pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Pasar ini juga disebut tidak memiliki unsur persaingan. Pasalnya, dalam pasar jenis ini, perusahaan biasanya memproduksi barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi oleh perusahaan lain. Berikut adalah ciri-ciri dari pasar monopoli. Yang pertama yaitu industri satu perusahaan. Dari definisinya diketahui bahwa hanya ada satu perusahaan di pasar ini. Barang atau jasa yang ditawarkan tak bisa diproduksi oleh perusahaan lain. Dengan demikian, para pembeli tidak punya pilihan lain untuk menggunakan barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Kedua, barang atau jasa tak punya pengganti. Barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan monopoli ini tak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar, atau bisa disebut juga close substitute. Yang ketiga yaitu sulit masuk ke dalam industri. Perusahaan tak bisa sembarangan untuk masuk ke dalam industri monopoli. Ada beberapa bentuk hambatan untuk masuk ke dalam pasar, mulai dari yang bersifat legal atau biasanya berhubungan dengan pemerintah hingga finansial. Keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Karena hanya ada satu perusahaan di pasar ini, maka perusahaan tersebut dapat menguasai penentuan harga. Tak heran jika kemudian perusahaan monopoli disebut juga sebagai penentu harga. Kelima, tak perlu promosi iklan. Tak seperti perusahaan lainnya, perusahaan monopoli tak terlalu perlu untuk mempromosikan barang atau jasa yang dijualnya. Betapa tidak, saat dibutuhkan, pembeli tak punya pilihan lain selain menggunakan produk perusahaan yang bersangkutan. Bagi perusahaan monopoli ini, iklan dibutuhkan hanya untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat, bukan untuk menarik pembeli atau meningkatkan penjualan. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah faktor-faktor penimbul pasar monopoli. Yang kesatu yaitu, perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Di dalam suatu perekonomian, monopoli juga dapat berlaku apabila sesuatu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian besar bahan mentah yang tersedia. Kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Pada tingkat produksi yang sangat tinggi, harga adalah sedemikian rendahnya sehingga perusahaan-perusahahan baru tidak akan sanggup bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang terlebih dahulu berkembang. Nah, keadaan inilah mewujudkan pasar monopoli. Ketiga, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang.
yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Ada dua peraturan yang menciptakan monopoli. Satu, peraturan paten dan hak cipta, yaitu mencegah menimbulnya penciptakan. Yang kedua, hak usaha eksklusif. Oke, untuk saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pasar monopoli. Jenis-jenis pasar monopoli itu ada 3. Pertama, pasar monopoli alamiah atau natural. Pasar monopoli alamiah terbentuk ketika cakupan pasar sangat kecil, sehingga hanya bisa mengakomodasi satu penjual saja. Karena bisa jadi potensi keuntungan yang tidak menggiurkan, sehingga hanya satu penjual yang tertarik menyediakan barang atau jasa tersebut. Kedua, pasar monopoli legal berdasarkan hukum. Pasar monopoli legal berdasarkan hukum merupakan komoditas atau jasa yang diatur pemerintah yang hanya boleh dipasarkan satu penjual atau satu perusahaan saja. Yang ketiga, pasar monopoli lokal regional. Pasar monopoli lokal regional terjadi ketika perniagaan barang monopoli hanya terjadi di area terbatas pada wilayah tertentu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis pasar monopoli. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, pada slide ini saya akan menyebutkan contoh dari pasar monopoli. Yang pertama ada PT PLN, perusahaan listrik negara yang bergerak dalam bidang pelayanan listrik untuk masyarakat. Yang kedua ada PT Pertamina yang bergerak dalam bidang pemenuhan bahan bakar minyak. Yang ketiga ada PT AM yang bergerak untuk menyuplai kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Yang keempat ada PT KAI yang bergerak sebagai penyedia layanan transportasi kereta api. Yang kelima ada PT Bulog sebagai penyedia beras. Yang keenam ada PT Pindad sebagai penyedia persenjataan. Yang ketujuh ada PT Pelni sebagai penyedia layanan transportasi laut. Mungkin itu saja penjelasan mengenai contoh pasar monopoli. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya adalah kurva permintaan pada pasar monopoli. Kurva permintaan pasar monopoli biasanya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti bahwa produsen dapat mempengaruhi harga pasar dengan jalan menjual barang produksinya lebih sedikit atau lebih banyak. Oleh karena itu, untuk mencapai keuntungan maksimum, perusahaan monopoli selain harus menentukan jumlah barang yang dijual, juga harus menentukan harga jualnya. Rumus yang berlaku pada perusahaan monopoli yaitu Q sama dengan FP dan P sama dengan GQ. Kurva TR atau total revenue pada perusahaan monopoli berbentuk parabola atau U terbalik. Karena setiap penambahan jumlah produk yang dihasilkan tidak selalu memperbesar TR, melainkan mula-mula makin besar sampai pada titik maksimum, kemudian setelah mencapai titik maksimum, TR terus menurun sampai titik 0, dan jika jumlah produk terus ditambah, maka TR akan menjadi negatif. Rumus TR yaitu P kali Q atau price dikali quantity. Kurva AR atau nilai penjualan produk rata-rata dan MR merupakan nilai penjualan marginal. Kurva AR sama dengan kurva permintaan atau D, sedangkan kurva MR memiliki kurva tersendiri. Rumus dari TR yaitu P kali Q, maka tingkat penurunan MR 2 kali dari tingkat penurunan harga, maka rumus daripada MR adalah turunan dari TR. Keseimbangan atau maksimalisasi keuntungan monopoli jangka pendek melalui pendekatan TR-TC. Keuntungan hanya diperoleh antara titik A dan titik B. Sedangkan terlihat pada sebelah kiri titik A dan pada sebelah kanan titik B, TC berada di atas TR. Maka biaya total melebihi nilai penjualan total, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Keseimbangan atau maksimalisasi keuntungan monopoli jangka pendek melalui pendekatan MR-MC. Keuntungan maksimum akan dicapai ketika pengusaha memproduksi dan menjual produknya pada tingkat di mana MR sama dengan MC. Pada kondisi ini,
Produk yang dijual adalah 0Q, harga 0P, dan rata-rata total 0C. Sehingga keuntungan monopoli jangka pendek adalah PC kali 0Q sama dengan PABC atau luas terarsir. Keseimbangan jangka panjang. Keterangan D sama dengan kurva permintaan jangka panjang dan jangka pendek. Panjang MR sama dengan marginal revenue jangka pendek dan jangka panjang. Panjang SMC sama dengan short run marginal cost. SAC sama dengan short run average total cost. LMC sama dengan long run marginal cost. LAC sama dengan long run average total cost. Pada keseimbangan jangka panjang, perusahaan monopoli akan mencapai keadaan seimbang saat memproduksi dan menjual produk sebanyak Q2 dengan harga jual P2 dan biaya total rata-rata C2. Bahwa dalam jangka panjang, perusahaan monopoli masih memperoleh keuntungan di atas normal karena produk masih di atas biaya total rata-rata atau OP2 lebih besar daripada OC2. Halo, saya Iqla Ramalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari pasar monopoli. Nah, kita bisa lihat contoh soalnya di sini. Setelah kita mengetahui contoh soal tersebut, maka kita akan menghasilkan yang diketahui dari soal tersebut adalah persamaan TC dan persamaan kurva permintaan pasarnya. Nah, untuk persamaan TC-nya itu sendiri yakni TC sama dengan 250 ditambah 200Q dikurangi 10Q kuadrat ditambah Q pangkat kubik. Dan persamaan pasarnya yakni P sama dengan 500 dikurangi 10Q. Setelah kita mengetahui yang diketahui pada soal itu persamaan apa saja, maka kita langsung ke pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama adalah persamaan kurva permintaan individu perusahaan monopoli tersebut. Kita langsung jawab. Yang untuk bagian A, karena pasar monopoli itu hanya beroperasi satu perusahaan saja, maka persamaan kurva permintaan individu perusahaan itu sama dengan persamaan kurva permintaan pasar, yakni permintaan pasar itu P sama dengan 500 dikurangi 10Q, maka akan mengakibatkan persamaan kurva permintaan individu perusahaan pun akan sama, yakni 500 dikurangi 10Q. Setelah kita menjawab pertanyaan bagian A, kita menjawab pertanyaan bagian B, yakni yang ditanyakannya adalah harga dan jumlah pada saat kondisi keseimbangan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini menggunakan rumus MR sama dengan MC, di mana langkah awalnya kita mencari dulu MR. Nah, untuk mencari MR itu dari MR sama dengan turunan dari TR atau TR aksen, di mana untuk mencari turunan dari TR, kita harus mencari dulu TR-nya. Nah, untuk rumus TR itu adalah TR sama dengan P dikali Q, di mana pada soal tersebut sudah diketahui nih persamaan P-nya, yakni 500 dikurangi 10Q. Nah, untuk soal tersebut belum diketahui nih Q-nya, maka kita langsung turunkan saja, yakni nantinya TR sama dengan P dikali Q sama dengan 500 dikurangi 10Q dikalikan Q, maka nantinya 500 dikalikan Q menjadi 500Q, min 10Q dikalikan Q menjadi min 10Q pangkat kuadrat. Nah, untuk persamaan TR yakni 500Q dikurangi 10Q pangkat kuadrat. Nah, setelah kita mencari tahu dan menghasilkan persamaan TR-nya, maka kita akan mendapatkan turunan dari TR atau TR aksennya, yakni TR aksen sama dengan 500 dikurangi 20Q. Setelah kita mengetahui turunan dari TR aksen atau turunan dari TR, karena MR itu adalah turunan dari TR, maka MR-nya sama dengan 500 dikurangi 20Q. Akan mencari persamaan dari MC. Nah, untuk persamaan dari MC itu sama dengan persamaan MR, yakni karena MC itu turunan dari TC atau TEC aksen. Karena di soal sudah diketahui persamaan TC-nya, maka kita akan menghasilkan TC sama dengan 250 ditambah 200Q dikurangi 10Q pangkat kuadrat ditambah Q pangkat kubik, maka TC aksennya akan menghasilkan 200 dikurangi 20Q dikurangi 3Q pangkat kuadrat, atau karena MC ini sama dengan TC
aksen atau turunan dari TC, maka MC-nya akan menghasilkan 200 dikurangi 20 Ki ditambah 3 Ki pangkat kuadrat. Setelah kita mengetahui persamaan MR dan MC, maka akan langsung ke rumus keseimbangan, yakni MR sama dengan MC, di mana MR-nya sudah diketahui yakni 500 dikurangi 20 Ki, dan MC-nya sudah diketahui 200 dikurangi 20 Ki ditambah 3 Ki pangkat kuadrat. Maka kita satukan yang memiliki variabel sama, yakni nantinya akan menghasilkan 3 Ki pangkat kuadrat sama dengan 500 dikurangi 200. Setelah itu, 3 Ki pangkat kuadrat karena 500 dikurangi 200 menjadi 300, maka akan menghasilkan persamaan 3 Ki pangkat kuadrat sama dengan 300. Nah, kita pindahkan ruas nih yang tiganya menjadi Ki pangkat kuadrat sama dengan 300 dibagi 3 akan menghasilkan 100. Karena masih ada persamaan Ki pangkat kuadrat, maka akan menghasilkan Ki sama dengan akar dari 100 yakni 10. Maka sudah diketahui jumlah pada saat keseimbangan pasar monopoli tersebut, jumlah barangnya akan menghasilkan 10 barang. Oke, tadi kita sudah mengetahui jumlah barang X pada saat keseimbangan pasar monopoli, yakni Ki-nya adalah 10, maka dari Ki tersebut kita akan mendapatkan nilai P-nya. Nah, karena di soal sudah diketahui persamaan P-nya yakni 500 dikurangi 10 Ki, maka kita masukkan saja nilai Ki-nya, yakni nantinya P sama dengan 500 dikurangi 10 Ki, P sama dengan 500 dikurangi 10, Ki-nya kita masukkan 10, yakni nantinya 500 dikurangi 10 kali 10, maka akan menghasilkan 500 dikurangi 10 kali 10 yakni 100, maka P sama dengan 500 dikurangi 100 akan menghasilkan 400, maka harga barang X pada saat keseimbangan pasar monopoli yakni 400. Oke, karena kita sudah mengetahui nilai P dan Q-nya adalah P-nya itu adalah 400 dan Q-nya itu adalah 10, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan selanjutnya, yakni adalah pertanyaan yang C atau pertanyaan yang terakhir, yakni pertanyaannya adalah laba maksimum atau rugi minimum yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan C ini menggunakan rumus Pi sama dengan TR dikurangi TC, di mana untuk cari tahu nilai TR-nya itu adalah P dikalikan Q, yakni nantinya Pi sama dengan TR dikurangi TC, TR-nya itu adalah P kali Q, 400 dikalikan 10 menjadi 4000, TC-nya itu sudah diketahui persamaannya di soal, yakni 250 ditambah 200 Q dikurangi 10 Q pangkat kuadrat ditambah Q pangkat kubik. Maka kita substitusikan saja nilai Q-nya, yakni nilai 10-nya itu pada persamaan TC, yakni nantinya 250 ditambah 200 Q, maka 200 dikalikan Q-nya itu adalah 10 menjadi 200 dikali 10 dikurangi 10 Q pangkat kuadrat, Q-nya itu adalah 10, maka akan menghasilkan 10 dikali 10 pangkat kuadrat ditambah Q pangkat kubik, yakni nantinya 10 pangkat kubik. Nantinya akan menghasilkan 400 dikali 10 menjadi 4000 dikurangi 250 ditambah 200 dikali 10 menjadi 2000 min 10 dikali 10 pangkat kuadrat menjadi min 1000 ditambah 10 pangkat kubik yakni adalah 1000, maka nantinya akan menghasilkan 4000 dikurangi 250 ditambah 2000 dikurangi 1000 ditambah 1000 akan menghasilkan 4000 dikurangi 2250, maka Pi-nya itu adalah 1750. Karena Pi-nya itu bernilai positif, maka perusahaan monopoli tersebut mengalami keuntungan maksimum dengan harga keseimbangannya P-nya itu adalah 400 dan Q-nya itu adalah 10.